Dan insyaallah semoga dengan bacaan ayat suci ini, acara kita pada pagi hari ini menjelang siang menjadi lebih berkah dan teman-teman sekalian juga bisa banyak menerima ilmu, pengetahuan, pengalaman pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Insyaallah itu, Anda akan membacakan surat Fatir ayat 31 sampai 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يهلون فيها من أساور ومن ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من العذاب كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكروا وما كآكم النذر فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عليم بغيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. Sadaqallahul azim. Eee, dari pembacaan ayat suci ini saya ingin menotis mungkin dalam sebuah ayat itu di ayat 32 mungkin ini juga bisa menjadi catatan bagi kita semuanya bahwasanya Allah berfirman, "Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dan demikian itu adalah karunia yang besar. Dan teman-teman sekalian, semoga dari 3 golongan yang Allah wariskan Al-Quran ini, kita termasuk pada golongan-golongan yang selalu berbuat kebaikan, tidak pernah menzalimi diri sendiri, artinya kita selalu menjadi pelopor bagi kebaikan dimanapun kita berada, kapanpun itu, apapun besar atau kecilnya, semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang dibacakan ke ayat suci Al-Quran tadi yang dibacakan oleh Mas Fikri menjadi penyejuk di pagi hari ini dan menambah keberkahan dari majelis kita. Kemudian tadi kita bisa merenungi, meresapi apa yang terkandung di dalamnya. Serta mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan umat Allah yang tadi dimaksud di dalam ayat sebagaimana dibacakan oleh Mas Fikri. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudaraku sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan dengan seksama sambutan dari ketua kita, Mas Ketua Himpas, Mas Awal Wahyudi, mengenai beberapa hal tentunya sekaligus beberapa hal mengenai Himpas. Saya undang Mas Awal Wahyudi untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Mas Awal. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati para rekan-rekan pengurus Kabinet 21 yang sempat hadir,
yang saya hormati anggota baru Himpas 2021 serta para undangan atau tamu yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Baik, pertama-tama mungkin ya, saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung di rumah besar kita, Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, khususnya bagi teman-teman yang baru bergabung. Semoga kita di sini selalu sama-sama bisa berkolaborasi dalam setiap agenda-agenda kebaikan, dan semoga kita tetap istiqomah di Himpas itu sendiri. Baik, saudara-saudara sekalian, izinkanlah saya memperkenalkan apa itu Himpas secara singkat pada kesempatan kali ini, walaupun tentunya kesempatan kali ini kita tidak mungkin bisa membahas Himpas jauh lebih detail atau mendalam. Insya Allah akan kita sampaikan, akan kita berkenalan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi mungkin Febri bisa menampilkan slide-nya. Iya, jadi Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana atau Himpas UGM itu merupakan salah satu bidang di bawah koordinasi Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana atau HMP itu sendiri. Kita pahami bahwa HMP merupakan salah satu lembaga yang mengkoordinasi semua bidang-bidang yang ada di UGM. Nah, untuk Himpas sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah terbentuknya, Himpas itu berdiri pada tahun 9 April tahun 2000. Jadi sudah 2 dekade Himpas sebenarnya berdiri. Dulu awalnya pada awal terbentuknya namanya Forum Silaturahim Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana atau Forsimpas. Kemudian pada tahun 2001 berubah menjadi Himpas, dan tahun 2002 berubah menjadi Himpas UGM. Bahkan HMP sendiri sebenarnya yang menginisiasi terbentuknya adalah teman-teman Himpas itu sendiri. Jadi kalau tidak salah tahun 2004 tahun 2002 teman-teman Himpas pengurus saat itu menginisiasi lahirnya Himpunan Mahasiswa Muslim Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana atau HMP. Jadi kalau kita mengacu pada sejarah, HMP itu terbentuk dari Himpas ya, walaupun sekarang HMP yang kemudian menjadi rumah kita dan berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada. Itu tidak ada masalah, itu dinamika organisasi sebenarnya. Jadi memang secara umur ya, Himpas itu relatif tua di Pasca Sarjana UGM itu sendiri. Ya, mungkin next. Nah, untuk kepengurusan tahun ini kita ada 34 pengurus di Kabinet 21. Jadi kabinet sekarang namanya Kabinet 21. Saya sendiri sebagai Ketua Umum, kemudian ada Ahi Yasir sebagai Sekretaris Jenderal, kemudian Bendahara ada Mbak Rati dan Mbak Sinta, kemudian Sekretaris 1 ada Mbak Mus dan Mbak Tri. Kemudian pada tahun ini kita ada 4 divisi. Yang pertama pengembangan sumber daya manusia, ada Mas Rando dan Mbak Febri. Seterusnya kemudian ada divisi syiar dan dakwah, ada Mas Zikri dan Mbak Widya. Kemudian divisi informasi dan komunikasi, ada Mas Alan, ada Mbak Nanda. Dan divisi akademik dan profesi ada Mas Aris dan Mbak Nuril. Ya, mungkin next. Ya. Untuk tahun ini sebenarnya kita punya 13 program kerja hasil dari musyawarah kerja kemarin. Nah, ke-13 program kerja ini didelegasikan ke 4 divisi yang ada tersebut. Mungkin bisa dilanjut. Nah,
Seperti ini mungkin distribusi program kerjanya. Di divisi PSDM ada 5 program kerja, kemudian syiar dan dakwah ada 5 program kerja. Di divisi informasi dan komunikasi ada 2 program kerja, dan divisi akademik dan profesi ada 6 program kerja. Bisa dilanjut mungkin. Nah, yang pertama divisi PSDM ya, kita punya 5 program kerja yang sebenarnya program-program kerja ini sifatnya internal biasanya kalau PSDM. Yang pertama ada program kerja database pengurus, kemudian ada kelas 1 frekuensi, jadi ini merupakan kelas rutin, kelas pekanan untuk teman-teman pengurus untuk membahas keislaman, kemudian merekatkan kekeluargaan, dan juga menjadi sarana ukhuwah kita. Kemudian ada koin, ya, ini koin mungkin agenda kita pada kesempatan kali ini, kajian Islam membahas berbagai topik umum, dan alhamdulillah pada kesempatan ini luar biasa kita menghadirkan pemateri dari keluarga kita sendiri yang sangat luar biasa. Moderatornya, jadi kesempatan ini duet negeri Kinana sebenarnya. Ya, semua alumni Azhar, Masya Allah, universitas tertua di dunia. Ada Ustadz Hangka sebagai moderator dan Ustadz Arif. Kemudian kita juga ada kelas tahsin dan tentunya oprek anggota Himpas. Next. Untuk syiar dan dakwah, memang program-program syiar dan dakwah itu adalah program-program yang sifatnya umum, ya, bersentuhan dengan masyarakat kampus, masyarakat umum. Yang pertama, kita punya kajian Islam kontemporer, ada seminar pranikah, kemudian ada Khadijah kelas untuk akhwat. Kita juga ada agenda Ramadan, insya Allah akan kita laksanakan pada tidak lama lagi ya, 2 minggu lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Nanti ada berbagai macam kegiatan seperti kajian dan seterusnya, dan juga nanti ada inspiring kurban pada Idul Adha. Lanjut. Nah, untuk dan profesi kita punya sarasehan pasca sarjana, kemudian ada bedah tokoh muslim cendekiawan, bedah buku, nulis bareng Himpas. Nah, nulis bareng Himpas juga mungkin teman-teman yang baru bergabung yang punya tulisan silahkan ya, silahkan setor tulisannya di teman-teman Infocom. Kemudian kita punya kuliah WhatsApp keilmuan dan nulis bareng keilmuan di Instagram. Lanjut. Kemudian di program kerja informasi dan komunikasi, salah satu divisi yang menjadi corong kita di media sosial dan di tengah pandemi sekarang. Yang pertama ada web dan media sosial, tentu melakukan pengelolaan web dan media sosial Himpas. Bagi teman-teman yang belum follow atau mengikuti akun Instagram Himpas, silahkan di follow. Himpas_UGM kalau nggak salah. Tapi jangan jangan marah kalau nggak di follow oleh akun Himpas. Iya. Yang kedua ada program lingkar relasi. Memang fungsi-fungsi Infocom sebenarnya itu salah satu fungsinya juga fungsi-fungsi kehumasan. Jadi memang kita selain kita berkoordinasi dengan HMP, Himpas itu juga punya jejaring nasional ya. Kita berkoordinasi dengan Forum Silaturahim Himpas Indonesia. Ya, jadi alhamdulillah hampir mungkin di tiap provinsi kita atau setidaknya di kampus-kampus besar ya di Indonesia punya Himpas, meskipun di berbagai kampus mungkin namanya berbeda-beda, tapi kita tergabung dalam satu koordinasi yang bernama FORSI, Forum Silaturahim Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana. Ya, mungkin next. Iya, jadi ini mungkin sedikit dokumentasi kajian Islam kontemporer kemarin dari divisi syiar dan dakwah, membahas feminisme ya.
Lanjut lagi mungkin. Iya, kalau ini dokumentasi rapat kerja pengurus. Jadi memang saudara-saudara sekalian, karena situasi dan kondisi sekarang belum memungkinkan, jadi memang kegiatan-kegiatan kita itu lebih banyak sifatnya online ya. Terus selanjutnya, ini oprek. Ya, itu mungkin sedikit pengenalan terkait dengan Himpas. Terakhir mungkin saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman pengurus, khususnya PSDM yang menginisiasi kegiatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Hamka dan Ustadz Arif ya, yang menjadi pemateri. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh perangkat acara yang Masya Allah luar biasa bersama kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wafaqanallah wa iyyakum ila thariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Awal, terima kasih atas penyampaiannya mengenai Himpas. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama ya, saudara-saudaraku, bahwa Himpas itu bukan baru didirikan kemarin sore, melainkan justru lebih tua daripada HMP di UGM itu sendiri ya. Luar biasa. Artinya mahasiswa-mahasiswa muslim di pasca sarjana ini selalu menjadi pelopor untuk kebaikan insya Allah. Dan tadi banyak sekali program-program Himpas yang bisa kita ikuti, kita laksanakan, sehingga juga menambah semangat kita untuk berjuang di jalan Islam ini. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah. Demikian Mas Awal, terima kasih sekali lagi. Nah, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, ini kalau saya memperhatikan partisipan sudah bertambah lagi, sekarang menjadi 30. Alhamdulillah. Ada pesan dari panitia, dari Mbak Sofura tadi, monggo untuk yang belum mengisi presensi, silahkan untuk mengisi presensi, dan kita akan siap masuk ke acara pokok kita, materi muda mendunia. Nah, materi ini akan disampaikan baik moderator maupun pematerinya, tadi sudah disinggung Mas Awal, adalah para lulusan dari Al-Azhar. Lulusan luar negeri, tentu saja Al-Azhar merupakan salah satu pusat ya daripada keilmuan Islam. Oleh karenanya, monggo nanti saya menghimbau untuk kita semua nanti banyak bertanya kepada beliau-beliau ini. Barangkali mudah-mudahan kita semua juga memperoleh rezeki dan kesempatan untuk belajar di luar negeri, baik itu di Al-Azhar maupun di tempat pusat keilmuan lain di luar negeri. Monggo silahkan kita manfaatkan sebaik-baik. Nah, untuk memandu acara ini, untuk memandu materi muda mendunia, akan dipimpin langsung atau dibawakan langsung oleh moderator Mas M. Kamal Ihsan ya. Sebagaimana mungkin teman-teman sudah mengenal beliau atau juga di layar juga sudah ditulis ya, beliau ini penulis novel ya. Jadi juga beliau luar biasa kreatif sekali, dan kita tidak sabar untuk menyimak beliau membawakan materi, memimpin materi kita dengan Mas Arif. Karena saya undang Mas Kamal Ihsan. Oh iya, sudah ada. Monggo Mas, waktu dan acara sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Kamal Ihsan untuk memimpin. Silakan. Oke, terima kasih Mas Asep Cahyana. Bismillahirrahmanirrahim. Jibtum wa taba man syaukum wa tabawwa'tu minal jannati mansila. Wa jama'ana Allah wa iyyakum al-habibil mustafa fil firdausil a'la innahu ni'mal mawla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Assalamualaikum Allah barikal ladzi bika musyaffa khassana wa habana wa ma'alikal adhar ma'adini sirrikal asma wa musufunun najati himana wa ala sahabatikal kiram humatu dinika asbahu liwalaihi unwana amma ba'du.
tentu yang pertama yang saya hormati dan yang saya banggakan, ya, Ketua Umum Himpas, ya, Sidi Awal Wahyudi, beserta seluruh jajaran di Kabinet Himpas 21 pada tahun ini. Ya, semoga Kabinet 21, Pak Awal dan teman-teman semuanya diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan semua program kegiatan, dan kita diberikan kekuatan untuk konsistensi sehingga nanti di akhir kepengurusan kita bisa husnul khotimah dan dikenang sebagai kabinet yang tidak hanya bagus untuk kabinet kita saja, tapi juga mampu memberikan atau mampu mampu menanam hal-hal baik sehingga kita mampu menyiapkan kader-kader atau penerus-penerus kita yang lebih baik dari kita. Ya. Kemudian juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia acara KOIN atau kajian online Islam bulanan yang diadakan PSDM. Ucapan terima kasih dan ucapan apresiasi sebesar-besarnya bagi panitia sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Dan tentu yang saya banggakan, saya muliakan senior saya, ya, Gus Arif Mas Dukin, insyaallah. Jadi kemarin sebelum acara ini pada hari ini kita ambil inisiatif buat langsung bertemu Pak Awal, ya. Kita langsung ketemu kemarin dan alhamdulillah bisa bertatap muka di sela kesibukan beliau, ya. Beliau juga sedang ngurus pondok, juga sedang kuliah di 2 kampus tentu dengan LPDP, dan ini adalah hal yang luar biasa. Di sela kesibukan beliau masih bisa seaktif ini, seproduktivitas ini, dan tentu ini bisa kita ambil intisarinya, ambil ibrohnya, ambil pengalamannya sehingga kita bisa banyak belajar, ya teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan sebelum kita memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, Mbak Febri izin ditayangkan slide CV pemateri kita. Oke teman-teman semuanya, teman-teman pengurus Himpas UGM dan juga teman-teman baru pengurus Himpas di UGM. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Kamal Ihsan. Ya, saya saat ini sedang mengambil magister di Prodi Sastra Fakultas Ilmu Budaya Sastra Indonesia. Hobinya nulis, ya, hobi nulis dan sering iseng nulis. Alhamdulillah keisengan itu ternyata bisa jadi buku. Nah, dan ini berarti ketika kita iseng aja kita bisa jadi buku, apalagi kalau kita sudah tekun, kita niatkan betul-betul dan kita secara profesionalitas terjun di dalam dunia itu, insya Allah bisa jadi buku yang diminati dan buku yang bermanfaat. Ya, intinya ketika kita menulis apapun, ketika kita menciptakan karya apapun, jangan pernah lupakan bahwasanya tujuannya itu adalah investasi dari kita, ya, investasi yang nanti royaltinya kan kita nikmati bukan di dunia tapi di akhirat. Ya, kita akan sama-sama mencari kebermanfaatan untuk umat dan kebermanfaatan bagi sekitar kita. Ya, oke teman-teman, ya, alhamdulillah saat ini sudah hadir bersama kita Ustadz Arif, kita panggilnya Ustadz Ayah, bukan Gus Arif, katanya Ustadz aja. Oke, Ustadz Arif, kita sapa dulu pemateri kita pada hari ini. Ustadz Arif, apa kabar Ustadz? Izayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustadz Hamka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izayat Ustadz. Alhamdulillah, kuais. Izayat entah. Alhamdulillah. Sebal full Ustadz ya. Naam. Oke. Ini beliau adalah Ustadz Arif Mas Duki, atau nama kerennya kata beliau Arif Al-Anang. Adalah alumni Al-Azhar di tahun 2017. Ya, beliau 2 tahun lebih dulu lulus dari saya lulus tahun 2019, beliau lulus tahun 2017. Sebelum kita lanjut ke pemateri dan materi yang akan ditampilkan oleh Ustadz Arif, kita ingin membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Ya. Oke. Ini mungkin bisa dibaca ya. Kita akan bacakan yang perlu saja.
pendidikan, beliau di Madrasah Aliyah Abu Dhabi, kemudian S1-nya di Universitas Al-Azhar Kairo dengan mengambil studi di Dirosah Islamiyah. Jadi kalau Ustadz Arif ini di Al-Azhar sendiri mengambilnya di Dirosah Islamiyah, teman-teman ya. Jadi Dirosah Islamiyah itu adalah dirosah dalam artian fakultas yang majemuk, fakultas yang dalam satu fakultas itu takhasusnya, spesialisnya adalah hampir mengambil semua keilmuan. Di sana mereka mempelajari fikih, mempelajari tauhid, tasawuf, bahasa Arab masuk. Tapi yang dipelajari adalah bahan-bahan awalnya atau kulit-kulitnya. Walaupun belum secara mendetail, tapi itu sudah majemuk banget, sudah syumul, sudah menyeluruh banget. Ya, kemudian sekarang di Magister Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada. Oke, bisa turun. Sekarang beliau di pengalaman kerjanya di Mumtazah dan sibuk di pondok tentunya untuk mengajarkan kitab kuning atau kitab kuros. Ya. Penghargaan dan prestasi beliau pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa di Dirosah Islamiyah wal Arabiyah di Al-Azhar Kairo, wisudawan Indonesia tercepat di Fakultas Dirosah Islamiyah wal Arabiyah di Al-Azhar, delegasi Indonesia untuk kajian mazhab Ibadli yang diadakan Syekh Hamud As-Sawafi Center di Muscat Kerajaan Oman, juara 2 lomba esai bahasa Arab yang diadakan LPDP Win Maliki Malang dalam rangka peringatan Hari Bahasa Arab Dunia. Masya Allah ya. Dan tak salah ya kalau panitia mengundang pemateri kita pada hari ini dengan beragam pengalaman dan juga luasnya wawasan yang beliau miliki. Semoga kita bisa sama-sama mengambil istifadah atau mengambil manfaat dari beliau. Oke, nggak usah berpanjang waktu karena kita hanya mempunyai waktu 1 jam. Ya, kita langsung to the point, dan supaya nggak ngantuk ya teman-teman, ya saya mengambil inisiatif untuk tidak sendirian membiarkan Ustadz Arif berbicara sendiri dengan metode ceramah. Karena dengan metode ceramah atau tausiah satu arah itu cenderung ngantuk. Nanti kasihan audiensnya, kita sudah cukup capek di kuliah online kita masing-masing. Ya, sekarang kita ingin enjoy aja. Saya akan berusaha membawa acara kita pada pagi hari ini, mumpung masih pagi, kita lebih enjoy, kita lebih fleksibel ya, karena ya kita sama-sama menjalankan bagaimana prinsip Islam berjalan selama ini. Islam adalah agama yang fleksibel. Islam adalah agama yang menyeluruh dalam artian dia sangat paripurna dalam menyesuaikan zaman, dalam menyesuaikan peradaban. Islam bukanlah agama yang kolot atau terjebak dalam satu masa, terjebak dalam satu keadaan, tapi Islam adalah agama yang betul-betul mampu fleksibel, menyesuaikan dalam segi hukum, dalam segi fatwa, dan lain sebagainya. Oke, hari ini judul materi kita adalah Muda Mendunia, teman-teman. Tentu terkait dengan payung besarnya adalah keilmuan, tentang bagaimana sih urgensi menuntut ilmu, tentang korelasinya dengan dakwah Islam. Kemudian juga nanti kita akan membahas banyak tentang how to start, how to survive, ya, tentang bagaimana menempuh pendidikan di luar negeri, dan juga bagaimana korelasinya, perbandingannya dengan ketika menempuh pendidikan di dalam negeri. Nanti ini bisa jadi suatu pembuka bagi kita, pembuka wawasan bagi kita ketika nanti kita ingin melanjutkan S3 di luar negeri, kita mempunyai bayangan, oh ternyata inilah hal-hal yang harus disiapkan, oh ternyata inilah hal-hal yang perlu kita persiapkan secara sedari dini, sehingga kita nanti tidak menemukan yang namanya culture shock dan lain sebagainya. Nah, nanti juga kita akan membahas sedikit tentang manajemen diri, ya, manajemen waktu, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas teman-teman ya. Ya. 30 menit ke depan saya harap semuanya semangat dan tentu juga aktif dalam seminar ini, dalam kajian ini. Nanti bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk pemateri kita pada hari ini. Oke, Mas lagi. Ustadz Arif ada di tempat? Halo. Oke, Mas. Oke, Ustadz Arif. Sebelumnya apa kabar Ustadz Arif pada hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Semuanya lancar dan alhamdulillah dari wajah beliau kita lihat ya, menawar, bersinar-sinar ya. Alhamdulillah ya.
Oke, Ustaz Arif, kita langsung masuk dalam diskusi kita pada pagi hari ini terkait dengan kajian online Islam yang diadakan oleh PSDM ini. Ustaz Arif, kita tahu sendiri, tentu kegiatan menuntut ilmu atau proses menuntut ilmu adalah proses yang sakral. Ya, proses menuntut ilmu sendiri tentu salah satunya menghasilkan produk-produk keilmuan yang bercorak Islam, dan tentu ini adalah warisan intelektual yang sangat-sangat luas, yang sangat-sangat besar yang diwariskan oleh ulama kita sejak dahulu, yang diwariskan oleh dari Nabi Muhammad turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in, entah dari metode penuntut ilmunya yang sama-sama kita tahu di Al-Azhar sendiri menggunakan metode talaki, di mana seorang guru dikelilingi oleh murid-muridnya, dan metode itu adalah metode yang kita ketahui sudah digunakan sejak zaman Rasulullah, ya, dari bagaimana para tabi'in selanjutnya meneruskan hingga sampai tabi'in, hingga diteruskan sampai kita sekarang, warisan intelektual itu selalu terjaga. Nah, menurut Ustadz Arif sendiri, ya, bagaimana sih kita memahami dan memandang urgensi menuntut ilmu dalam Islam? Kemudian kita mengkorelasikannya dengan dakwah Islam, mengkorelasikannya dengan indahnya, hebatnya, dan variatifnya dakwah Islam. Silakan Ustadz Arif, mungkin bisa diberikan jawabannya. Oke, terima kasih Ustadz Hangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukarram wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man ta'allam aw 'allam. Wa ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ketua kita, Mas Awal Wahyudi, beserta jajaran pengurus semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan juga tak lupa yang saya hormati seluruh rekan, kawan-kawan diskusi pada pagi menjelang siang ini. Jadi saya setuju dengan Ustadz Hangka, kita tidak, metodenya bukan monoton. Satu ngobrol, satu dengerin, enggak. Jadi mungkin beberapa menit yang sudah dialokasikan untuk berdiskusi, lebih baik kita menggunakan metode tanya jawab gitu, biar lebih hangat, lebih hidup itu diskusinya. Nah, untuk isu yang pertama tentang urgensitas belajar ilmu dan korelasinya terhadap dakwah, itu menarik ya. Jadi banyak di kalangan kita, khususnya yang masih penganut paham-paham konservatif, itu dakwah atau belajar itu harus berkenaan dengan agama katanya. Nah, saya kira tidak ya. Jadi ilmu di sini tuh bukan hanya terkooptasi dengan belajar ilmu agama. Jadi biar tidak kecil hati ya, karena di UGM nggak ada fakultas agama kan. Jadi semuanya itu bisa dikategorikan agama. Contoh misalkan ada yang ngambil kedokteran. Begitu lulus, dia menjadi dokter, ada orang yang miskin atau tidak mampu membayar. Itu dengan keahlian sebagai dokter, orang tersebut diobati secara gratis, maka itu juga sudah secara tidak langsung kita sudah berdakwah, karena sudah menolong kemanusiaan. Begitu juga misalkan seseorang ahli nuklir gitu, melihat Palestina atau negara-negara Islam yang sering dihajar oleh kaum-kaum Yahudi atau kafir, kita bisa membuat senjata yang mana bisa membentengi mereka, itu juga termasuk bagian dari dakwah itu. Nah, sehingga ilmu di sini itu sangat luas sekali ya. Kalau dalam makalahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ilmu di sini sesuatu yang menghantarkan kita untuk semakin takut kepada Allah, itulah yang dinamakan adalah ilmu gitu. Namun sebaliknya, seseorang ketika belajar ilmu agama, entah itu tafsir atau apa, tapi dengan kelihaian dia terhadap agama tersebut sehingga memainkan fatwa untuk kepentingan pribadinya sendiri, itu juga naudzubillah gitu loh. Nah, sehingga cakupan ilmu di sini itu sangat luas sekali, tidak hanya terkooptasi pada ilmu agama.
Namun semua ilmu apapun yang mampu menghantarkan kita jauh lebih dekat, lebih mengenal kepada Allah, lebih humanisasi, itu adalah ilmu yang dicita-citakan dalam Islam. Mungkin sebagai tambahan seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Nah, ini sangat masyhur ya ini. Mungkin semuanya sudah hafal. Jadi niatnya untuk mencari ilmu itu apa? Kalau misalkan mencari ilmu, yang pertama untuk menghilangkan kebodohan, untuk diri kita sendiri biar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif, untuk menolong lingkungan sekitar, untuk melestarikan peradaban ke depan, itu adalah ilmu yang bagus. Jadi niat kita sudah benar. Tapi kalau mencari ilmu tujuannya untuk mencari pangkat, biar PDKT sama calon mertua, nah itu saya kira juga fahijratuhu ila mahajara ilaih. Jadi hijrahnya dia itu hanya terbatas pada niat-niat dunia tersebut. Jadi itu. Terus yang terakhir untuk sesi pertama ini saya ingat perkataan Imam Qarafi. Jadi dalam usul fiqh itu ada kaidah lil wasaili hukmul maqasid. Jadi sarana itu hukumnya seperti tujuannya. Nah, Imam Qarafi di sini membagi mawaridul ahkam ala qismain. Yang pertama al-maqasid sama al-wasail. Nah, maqasid di sini itu ada dua. Ada yang sifatnya itu maslahah, ada yang sifatnya mafsadah. Jadi kalau tujuannya kita mencari ilmu yang maslahah seperti menghilangkan kebodohan untuk diri kita sendiri, menolong peradaban, lingkungan sekitar, berarti itu masuk maslahah. Tapi kalau tujuannya untuk biar jadi PNS gitu kan, untuk mendapatkan mertua yang diidam-idamkan, nah itu saya kira ya mafsadah ya, karena bukan untuk akhirat tapi untuk dunia. Jadi ringkasnya seperti itu, apa yang kita niatkan, ya itulah ilmu yang esensinya kita dapatkan. Terus untuk korelasi dakwah itu kan macam-macam ya. Secara linguistik memang mengajak kita, ya minimal mengajak diri kita sendirilah untuk tidak terjerumus dalam jurang kesengsaraan. Nah, namun dakwah yang mungkin diidamkan banyak orang ya seperti kiai atau pemimpin yang punya banyak masa, itu bisa. Nah, kita lihat dakwah itu tidak harus kita punya majelis, punya komunitas Islam yang besar, tidak. Misalkan seperti beberapa kawan yang di Mesir, kawan Indonesia yang belajar di Mesir, itu dakwahnya juga saya kira cukup bagus. Misalkan saat menjelang ujian di sana kan agak misteri gitu. Itu kawan-kawan Indonesia yang ingin membantu teman-teman, khususnya negara-negara Asia seperti Thailand, Cina, itu kan turosnya atau wawasan keislamannya saya kira Indonesia lebih awal lah, karena mereka kan minoritas kan. Nah, kawan-kawan di Indonesia itu sering mengadakan halaqah atau majelis untuk bimbingan belajar, sifatnya itu adalah gratis. Tujuannya teman-teman dari negara yang Islam minoritas biar bisa memahami ujian, biar bisa lulus dengan cepat sehingga bisa pulang untuk menyebarkan Islam di negara yang Islamnya masih minoritas itu. Nah, ini sehingga dakwah menurut saya itu fleksibel, tidak harus kita ke masjid atau ke apa itu. Yang penting bisa mengajak seseorang untuk melakukan suatu hal kebaikan. Nah, begitu juga kita lihat kasus di Indonesia. Di Indonesia itu contohnya seperti negara-negara atau daerah yang masih jarang tersentuh oleh Islam. Itu malah yang bisa berhasil membawa ajaran Islam di sana itu bukan kiai atau habaib, tapi malah pegawai negeri sipil atau ASN itu. Begitu mereka orang Jawa misalkan banyak ini, atau bahkan orang Madura mungkin yang sering merantau itu kan, ditugaskan di Kalimantan atau di pedalaman, karena dia itu membawa SK dari negara, begitu di sana membangun mushola kecil, komunitas muslim. Nah, di situ akhirnya Islam bisa terjangkau di daerah-daerah yang sangat sulit untuk dijangkau oleh komunitas Islam besar yang ada di Indonesia. Nah, saya kira dakwah itu jalannya sangat banyak sekali, bisa melalui apa yang kita miliki, kita
tularkan kepada yang lain, atau jabatan yang kita miliki atau kekuasaan sehingga kita bisa menyebarkan atau memanfaatkan otoritas yang kita miliki tersebut. Mungkin itu Ustadz Hangkal untuk sesi pertama. Jadi nanti kalau disampaikan di sini semua nggak ada yang nanya, makanya kita kasih yang sifatnya itu minim-minim itu loh, biar penasaran gitu. Nanti kalau penasaran kan semangat akhirnya. Oke, setuju. Ustadz Anang ya. Ustadz Arif kita kasih spoilernya dulu, nanti biar semakin semangat, semakin penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Arif. Oke ya, tadi sangat tepat dan sangat benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Arif ya. Terus tadi beliau mengatakan bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita thalabul ilm, ya itu adalah salah satu indikator kita untuk menjauhi kemungkaran, menjauhi kebatilan. Karena ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rumi dalam Al-Masnawi ya. Rumi berkata bahwasanya Jalaluddin Rumi berkata dalam Al-Masnawi mengatakan bahwasanya ilmu itu seperti panca indera. Ya, kemampuannya mampu mendeteksi kebatilan dan juga mampu mendeteksi yang namanya kemungkaran. Semakin kita mengenal ilmu itu sendiri, seperti kita mengenal panca indera kita, pastinya kita akan lebih takut untuk melakukan suatu hal yang mungkar. Ya, tadi kita sama-sama mendengar juga apa yang dikatakan oleh Ustadz Arif bahwasanya dakwah itu bukan cuma sekedar di mimbar atau cuma sekedar di masjid-masjid, Ustadz Arif ya. Ya, tapi di zaman yang seperti sekarang, zaman yang kontemporer seperti sekarang, bagus dan sangat dianjurkan bagi kita semua, bukan cuma mereka yang sekedar mempunyai titel LC atau mempunyai titel lulusan pesantren atau lulusan Timur Tengah, tapi semuanya yang peduli dengan Islam, peduli dengan peradaban Islam, peduli dan merasa perlu untuk membela Islam dengan bidang apapun, dengan profesi apapun, asalkan mempunyai ruh dan jiwa untuk membela, untuk berdakwah, itu sangat-sangat dianjurkan untuk berdakwah, Ustadz Arif ya. Ketika dia jadi dokter, karena dia lulusan dokter, mungkin jadilah dokter yang mempunyai ruh seorang dai. Dia bisa berdakwah dengan bidang dokternya. Ketika dia jadi seorang petani, seorang pengusaha, dia bisa menjadi seorang petani yang mempunyai semangat dakwah, kemudian juga menjadi seorang pengusaha yang menerapkan semangat dakwah. Jadi mungkin seperti itu yang tadi ditawarkan dan juga dijelaskan oleh Ustadz Arif ya. Kemudian juga nanti ini sama mungkin ya. Kadang banyak orang teman-teman yang mengira bahwasanya santri itu adalah lulusan pesantren saja. Ya, tapi kalau saya sendiri melihat siapapun itu bisa dikatakan santri. Siapapun itu bisa menjadi seorang santri asalkan dia dalam aktivitas sehari-harinya itu menerapkan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh santri. Akhlakul karimah, adab, sopan santun, akhlak yang baik, ihtiram kepada orang lain, itu adalah prinsip-prinsip santri. Ketika orang lain yang bukan santri pun menerapkan prinsip itu, kita bisa katakan dia adalah orang yang santri. Itu luar biasa. Nah, kemudian kita sudah mendengar banyak tadi ya tentang urgensi dan juga korelasi antara penuntut ilmu dan juga dakwah dari Ustadz Arif. Sekarang kita lanjut nih Ustadz Arif ya. Ustadz Arif kan kita sama-sama tahu sempat 4 tahun di Al-Azhar Kairo ya. Ya nanti moderator nggak pengen banyak cerita. Ini porsinya pemateri untuk berbagi pengalaman atau berbagi ibrohnya beliau ketika di Kairo. Gini, gimana sih Bang Ustadz ya, ketika kita ingin memutuskan menuntut ilmu nanti di luar negeri, kira-kira langkah awal apa aja yang pertama kali harus kita betulkan terlebih dahulu, atau yang harus kita selesaikan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk melanjutkan studi di luar negeri, kira-kira apa? Ya, kemudian juga ketika kita sudah menemukan alasan kenapa kita memilih harus keluar negeri, nah ketika kita sudah di sana, kira-kira step-step apa yang harus kita lakukan untuk bisa mampu melawan proses pendidikan yang tentu berbeda dengan apa yang kita telah rasakan di Indonesia sendiri. Seperti itu, Ustadz Arif, silakan. Ya Ustadz, terima kasih. Benar ya. Untuk menuntut ilmu itu kan suatu cita-cita yang sangat mulia.
Karena kita sudah ditakdirkan Tuhan, ditakdirkan Allah sebagai pembawa estafet keilmuan tersebut. Jadi itu kemuliaan seseorang pencari ilmu atau talibul ilmi. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, yang baik juga harus kita rencanakan dengan yang baik juga. Saya teringat perkataan Mufti Mesir dulu, Dr. Ali Goma, mengatakan husnul iradati labudda ayyakuna min husnil idarah. Jadi iradah, ambisius, cita-cita yang baik itu labudda harus disertai min ayyakuna husnil idarah. Idarah itu kan kantor. Maksudnya ambisius, cita-cita yang baik itu harus disertakan juga dengan administrasi, dengan rencana yang bagus juga, yang matang. Nah, karena kita topiknya sekarang tentang studi abroad di luar negeri, yang pertama saya kira harus membuat studi plan ya kita. Studi plan. Kalau misalkan mau mengambil tentang agama, karena yang saya ketahui wilayah Timur Tengah, jadi kita harus memetakan kira-kira kita mau mengambil apa. Semisal mau mengambil fokus di agama, kita ambil di Timur Tengah. Katakan kita ngambil di Mesir, daerah Mesir. Nah, di Mesir itu banyak kampus yang tidak kalah keren dibanding Al-Azhar ya, seperti Darul Ulum, Cairo University, Jami'ah Al-Iskandariyah, Jami'ah Suhag, semuanya itu kampus-kampus keren, internasional semuanya. Cuman yang dikenal di Indonesia di Al-Azhar, karena memang Al-Azhar itu yang paling murah, yang paling bisa dijangkau oleh Indonesia. Makanya yang terkenal di sana hanya Al-Azhar. Sebenarnya yang lain juga banyak yang menyediakan lembaga-lembaga kajian Islam. Nah, di dalam studi plan itu pertama kita harus menentukan apa yang akan kita ambil. Kalau kita ingin mengambil agama, negaranya sudah pasti sudah ada, kita ambil contoh Mesir. Terus yang kedua ambil fakultas. Kita harus tahu fakultas misalkan di Mesir ada Al-Azhar. Al-Azhar itu gratis, besar. Kita tulis. Kita ambil di Kairo. Kairo ini lebih internasional karena dosennya banyak dari luar. Kuliahnya kadang pakai bahasa Prancis, kadang pakai bahasa Arab. Kalau di Al-Azhar kan hanya pakai bahasa Arab. Tapi biayanya mahal karena bayarnya pakai euro. Terus misalkan di Iskandaria, itu kelebihannya apa? Dekat sama pantai, suasananya tenang. Harganya juga tidak begitu mahal. Nah, misal dari 3 instansi pendidikan ini kita sudah bisa membandingkan. Kalau sudah yakin pilihan kita pertama jatuh pada Cairo University misalkan atau kuliah Darul Ulum, maka di situ kita tulis. Setelah di Darul Ulum kita tulis sudah yakin. Nah, kita lihat apa fakultas yang akan kita minati. Nah, kalau sudah di situ ada, maka sudahlah kita tinggal mencari relasi, mencari informasi bagaimana caranya untuk bisa submit, bisa apply, belajar di sana. Atau syukur-syukur misalkan untuk mencari lembaga hibah atau beasiswa. Nah, itu ada apa tidak? Nah, ini pengalaman yang saya alami ketika studi abroad itu pertama harus membuat studi plan. Ada beberapa tahapan. Nah, yang tidak kalah penting saat kita melakukan pencarian mau belajar di mana, itu harus memikirkan kembali ke Indonesia ya. Karena kita tujuan belajar dimanapun, di luar negeri, itu kan pada puncaknya kan tetap harus mengabdikan dedikasi kita terhadap Indonesia. Nah, makanya yang tidak kalah penting, kira-kira yang kita dapatkan dari sana, bagaimana cara mentransformasi wawasan kita ke Indonesia. Dan ini saya merasakan sendiri agak kesulitan. Saya di sana 4 tahun lebih ya. Begitu pulang ke Indonesia, lupa bahasa Indonesia. Pernah dulu di rumah ngurung sampai 2 bulan, belajar sama adik saya gitu kan. Paham, tapi mau jawab itu kadang tercampur gitu kan. Nah, begitu masuk ke kampus di Indonesia, daftar di
salah satu kampus di Indonesia, metode kepenulisan, cara belajar itu juga berbeda. Nah, makanya mungkin sekedar sharing untuk pengalaman yang lama, saat kita belajar di luar negeri pun seringlah untuk baca-baca literasi negara kita, terutama isu-isu kontemporer dan sebagainya. Biar ketika kita kembali ke negara itu tidak begitu ketinggalan gitu. Nah, itu yang paling penting juga, bagaimana cara mengintegrasikan wawasan yang kita dapatkan di luar negeri ke dalam negara kita, yaitu Indonesia. Terus selain mencantumkan studi plan untuk memulai perkuliahan, itu yang lebih baik yaitu kemampuan ya. Karena banyak juga kawan-kawan yang kuliah ke luar negeri itu hanya untuk gengsi gitu loh. Saya pengen ke sana biar alumni luar negeri gitu. Tapi begitu sampai sana, mereka tidak sesuai ekspektasi dan kemampuannya jauh seperti yang ditargetkan di kampus, sehingga di sana banyak juga yang tidak betah, tidak kerasan, akhirnya mengundurkan diri, ada yang sampai di DO. Jadi ini juga persiapan yang matang itu juga penting. Nah, yang paling penting untuk peminat atau yang ingin belajar di luar negeri itu adalah harus siap meninggalkan segalanya. Jadi orang belajar di luar negeri itu kan bukan seperti di dalam negeri yang bisa pulang kapanpun, ada sarana kereta yang lebih murah dan gampang gitu ya. Di luar negeri itu kan agak susah ya. Saya pulang ke rumah itu 3 tahun baru pulang. Nah, yang banyak dialami kawan-kawan di sana itu kalau misalkan ada keluarga yang meninggal, nah itu yang paling berat ya, cobaan yang paling berat yang saya lihat dari kawan-kawan belajar di luar negeri, itu ada orang yang terdekat yang kebetulan sudah dipanggil Allah. Nah itu yang cobaan yang paling berat yang saya lihat. Jadi kalau pengen belajar ke luar negeri, di samping kita menyiapkan studi plan dengan matang, terus yang kedua adalah niat untuk siap kehilangan semuanya, termasuk ya mungkin calon atau orang yang terdekat sama kita, orang tua atau apa, itu harus sudah diikhlaskan. Karena niat kita baik, insya Allah mereka akan meninggalkan kita pun dengan bahagia. Karena anaknya sudah menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, seperti saya ingat perkataan Kiai Haji Bahmun Maimun Zubair, itu ketika kita ingin mendapatkan sesuatu maka harus siap meninggalkan banyak sesuatu. Man hafidho syai'an ghaba anhu al-asya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan satu tujuan, belajar di luar negeri, maka harus rela meninggalkan banyak sesuatu yang sudah kita miliki, termasuk orang terdekat, calon, atau mungkin kenyamanan wilayah kita di Indonesia yang subur dan sebagainya, itu harus kita relakan begitu saja ketika sudah punya niat untuk belajar di luar negeri. Oke, Ustaz Hangka, naktafi bihadza. Oke, luar biasa. Ustaz Arif ya, lagi dari di statement terakhirnya tentang apa yang dikatakan oleh Gus Maimun Zubair, Kiai Zubair, yang beliau berkata bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan banyak, tentu kita juga harus siap-siap kehilangan banyak, Ustaz Arif ya. Dan sama-sama kita dengarkan tadi tentang betapa pentingnya plan, atau yang sering kita dengar dari SD ya, Ustaz Arif ya, di pelajaran Mahfuzot, Mansaru ala darbi wasola ya. Siapa yang ingin sampai, ketika dia sudah tahu jalan yang akan dia tempuh, ketika dia sudah mempersiapkan idarahnya, administrasinya, hal-hal apa aja yang akan nanti dia tempuh, hal-hal apa aja yang akan dia hadapi, dan hal-hal apa aja yang akan dia istilahnya temui, itu insya Allah akan lebih siap. Karena kebanyakan ya Ustaz Arif ya, apalagi yang ke Mesir ya, itu karena sudah di awal itu ditampilkan dengan fenomena ketika cinta bertasbih dan ayat-ayat cinta. Ketika film itu yang ditampilkan adalah hal-hal yang bersih dan bagus-bagusnya aja. Wah, Mesir ini luar biasa ya, versi KCB, versi AAC. Tahu-tahu ketika ketika sudah sampai di Mesir, wah,
banyak hal yang kontradiktif, banyak hal yang sangat 180 derajat berbeda dari apa yang mereka bayangkan, dan itu yang biasanya jadi culture shock. Jadi mungkin ketika kita ingin keluar negeri itu pertama jangan terlalu berlebihan dalam berekspektasi ya, Ustaz Arif ya. Harus ada fase atau harus ada ruang di mana kita menyediakan sisi realistis kita sehingga kita nanti bisa lebih fokus dengan tujuan kita. Ya, ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Risalah Laduniyah ya. Beliau bilang bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sebuah proses untuk mencari atau ingin mengetahui hakikat sesuatu. Ketika kita ingin mencari hakikat sesuatu, tentu ada 3 faktor yang disebutkan dalam Risalah Laduniyah. Pertama, ilmu sendiri, kita harus mengenal ilmu itu sendiri. Kemudian juga beliau bilang alim, objeknya. Kita sebagai seorang penuntut ilmu pun, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah salah satu unsur yang paling penting dalam proses menuntut ilmu itu sendiri. Kemudian maklum atau istilahnya objek menuntut ilmu itu sendiri juga sangat-sangat harus kita perhatikan dan harus sangat kita pertimbangkan. Nah, kalau saya sendiri mungkin menambahkan ada 2 hal yang penting ketika kita menuntut ilmu. Habit atau bi'ah, lingkungan, Ustaz Arif ya. Kemudian juga teman. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita menjalankan proses menuntut ilmu itu sendiri, itu sangat penting dan sangat mempengaruhi bagaimana nanti hasil yang akan kita dapatkan, Ustaz Arif ya. Apalagi di luar negeri. Yang kebanyakan Ustaz Arif yang kita sama-sama tahu, orang Indonesia ketika sudah ke Mesir, itu mereka nggak berani untuk negur orang-orang yang ada di luar negeri. Dan menegur teman yang dari Amerika, dari negara lain, dari itu sendiri, senang dengan zona nyaman mereka, ngobrolnya dengan teman-teman daerah, ngobrolnya dengan teman-teman satu pondok dulu ya, akhirnya bahasanya nggak terlalu berkembang. Oke, Ustaz Arif ya, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini adalah pertanyaan terakhir mungkin ya terkait dengan ini, Ustaz Arif ya. Culture, Ustaz Arif, culture, bagaimana sih perbedaan yang antum temui ketika antum menuntut ilmu di luar negeri, dia antum juga sudah menuntut ilmu di dalam negeri, kira-kira apa sih perbedaan yang paling besar yang antum temukan di sana? Dan kemudian tentu seperti yang antum katakan, salah satu faktor terpenting dalam yang jadi indikasi kesuksesan kita dalam menuntut ilmu adalah manajemen ya, Ustaz Arif ya, manajemen diri dan juga manajemen waktu. Nah, bagaimana antum sendiri menilai ini, Arif? Bagaimana memanage waktu? Bagaimana antum manage diri? Tentu banyak visi, banyak keinginan yang ingin antum miliki, Arif. Oke, Syakirin. Kalau menggunakan teorinya Ibnu Khaldun tentang kajian peradaban, memang setiap manusia itu kan dibagi 2 gitu kan. Ada yang badui, ada yang insan tamadun atau yang berperadaban. Dulu memang Arab itu kan lebih terkenal badui lah, keras gitu, apalagi yang pra-Islam. Tapi karena kita sekarang belajar di era modern, maka statement seperti itu sudah nggak ada kayaknya. Sudah sama seperti di Indonesia. Kalau yang tinggal di ibu kota ya mereka sudah modern, yang mungkin yang tinggal di suku pedalaman, kalau di sana mungkin di gurun-gurun pasir gitu. Kalau saya melihat karakter atau culture di Mesir, kalau kita lihat di media sosial atau di TV gitu kan, orang Mesir ngomongnya kan tinggi, terus tubuhnya lebih besar itu. Nah itu memang ciptaan Tuhan yang nggak bisa kita rubah. Tapi pada dasarnya mereka itu baik. Bangsa yang paling suka bertajamul atau berjilat lidah atau apa istilahnya nggak tahu saya. Tajamul itu suka muji-muji orang. Itu diantaranya bahasa Arab. Jadi kalau misalkan kita ketemu, pertanyaannya itu satu, bagaimana kabarmu? Itu yang diungkapkan kadang sampai 7 bahasa. Izayak enta, terus kaifa anta. Jadi satu pertanyaan tapi menggunakan 7 kata yang berbeda. Pada tujuannya satu, bagaimana kabarmu? Baru aja habis sholat misalkan, zuhur ketemu jamaah, nah maghrib itu ketemu lagi misalkan lagi pameran. Itu ngomongnya apa? Wahistani awin, lam arab mudah tawilah Izayak. Saya udah lama nggak ketemu kamu, kangen. Padahal baru zuhur itu. Maghrib ketemu,
ngomongnya sudah lama nggak ketemu. Nah, hal itu biasa di sana karena di sana terkenal ada istilah tajamul, yaitu suka mengindah-indah atau memuji seseorang. Maka kalau kita belajar teori sastra, tidak heran ketika bangsa Arab itu sastra atau syairnya itu ketika memuji perempuan ya indahnya seperti itu, ketika mencela seseorang yang sangat rendah sekali. Kenapa? Karena mereka khoyali atau apa namanya itu sifat imajinatifnya itu sangat sangat tinggi sekali. Sampai sekarang kita bisa rasakan ketika main ke Arab sana. Nah, sisi positif berikutnya yang dimiliki oleh lingkungan Arab itu diantaranya mereka tidak ada sifat dendam. Jadi kita misalkan di jalan atau dimanapun, atau bahkan yang sering itu biasanya mobil itu kan ada gesekan atau tertabrak tidak sengaja, itu sering kendaraan itu macet berjam-jam gara-gara apa? Kita nunggu orang di depan itu lagi berantem. Jadi kita macet itu bukan karena lalu lintas yang padat, tapi di depan sana ada yang berantem, kita tunggu. Nah, ketika berantem, kita mengucapkan shollu ala nabi, itu mereka dijawab shollu alaih, berhenti, tapi habis itu berantem lagi. Nah, itu menunjukkan apa? Ikram atau ihtiram orang Arab terhadap asma Rasulullah ketika diucapkan meskipun mereka berantem. Habis menjawab shollu alaih, berantem lagi. Kita tunggu sampai berjam-jam, masalah di situ diselesaikan di tempat, selesai, tidak ada apa-apa, udah peluk-pelukan, cium kening, habis itu pisah, nggak ada masalah, sudah nggak ada dendam. Makanya di Arab tidak ada istilah halal bihalal seperti di Indonesia, karena mereka ketika ada problem, ada masalah, diselesaikan di tempat. Nah, itu salah satu penyebab kenapa di Arab tidak ada tradisi halal bihalal, terus temu kangen, reuni, satu bangku, dan sebagainya, nggak ada, karena memang di sana tidak, budayanya berbeda dengan kita. Berikutnya, di Arab itu tidak sembarang memasukkan tamu atau bahkan keluarga dekat ya ke dalam rumah pribadinya. Jadi kita nggak ada main ke rumah orang dibuatin kopi, ngobrol berjam-jam sampai numpang sholat, itu nggak ada. Jadi ketika kita ada janjian, tuan rumah pasti mengajak kalau tidak di warung ya di masjid. Habis sholat, terus ngobrol apa, ya misalkan transaksi kayak sekarang COD gitu ya. Nggak mungkin kita masuk rumah itu. Atau di depan rumah nggak mungkin, pasti diajak di yang agak jauh sama rumahnya itu. Misalkan flatnya di atas, paling tidak tuan rumah turun seperti itu. Karena apa? Karena memang tradisinya sangat berbeda, sangat menjaga sekali. Bahkan keluarga yang dekat itu pun tidak sembarangan bisa masuk ke rumahnya. Kecuali kalau memang ada acara-acara besar, banyak orang. Kalau hanya beberapa orang, saya sering melihat ketika nenek misalkan, atau mertuanya datang, kebetulan istrinya masih belanja membeli daging atau persiapan untuk menjamu orang tuanya selama nginep di situ, itu nggak berani masuk, nunggu di depan. Nanti anak perempuannya datang membawa belanja, baru diajak masuk bersama, karena di rumah hanya ada suami. Itu loh, jadi orang Arab sangat menjaga sekali yang saya lihat. Terus untuk bi'ah, lingkungan belajar di Arab, itu kan memang stereotip kawan-kawan lama sekali ya. S2 kadang sampai 10 tahun, banyak loh. S1 10 tahun, S2 10 tahun, S3 5 tahun, 25 tahun untuk belajar di Mesir sendiri. Karena memang sistemnya kita berbeda, terutama masalah administrasi. Administrasi contohnya untuk S1. S1 di sana kan tidak menggunakan sistem semester, tapi sistem tingkat, firqah. Jadi kayak SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 selesai. Nah, ketika kelas 1 ada 2 semester. Semester pertama itu tidak lulus, di sana itu ditolerir maksimal 2. Kalau lebih dari 2 harus ngulang 1 tahun. Jadi tidak bisa lanjut tingkat. Nah, itu yang membuat kuliah itu agak lama. Karena memang administrasi tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan tetap bisa lanjut semester, sedangkan mata kuliah yang tidak lulus itu kan bisa melakukan remedi pada semester berikutnya. Kalau di sana tidak bisa. Sedangkan untuk sistem administrasi yang berbeda di tingkat S2, itu salah satunya teori.
teori atau dikenal tamhidi. Di sana itu ada dua tingkat. Dan itu lebih ekstrim. Ketika tidak lulus 1 atau 2, itu mengulang semuanya. Meskipun yang lain itu lulus, tapi kalau tidak lulus 2 ini, semuanya mengulang. Nah, itu yang membuat lama. Nah, semisal teori sudah selesai, tamhidi sudah selesai, kita mau mengajukan judul tesis atau disertasi, itu juga tidak kalah ribet. Karena di sana ada istilah tabarru'. Tabarru' itu pembebasan ya mungkin. Tema atau judul yang kita research itu belum pernah ditulis oleh mahasiswa Mesir selama 10 tahun terakhir. Karena Baroah itu. berapa tahun ya? 10 ya masih? Baroah yang sering kita sebut baroah. Ya, itu harus keliling ke beberapa kampus ya. Nggak tahu kalau sekarang sudah ada internetnya. Dulu zaman saya itu belum ada. Jadi kita harus keliling ke antar provinsi itu. Hanya nyari di perpustakaan kuliah bahwasanya tema yang akan research itu belum pernah ditulis 10 tahun terakhir. Jadi itu yang membuat salah satu administrasi di Arab itu agak lama ya, membuat studi kita itu tidak secepat yang ada di Indonesia itu. Mungkin itu dulu Ustaz Hangkal. Nanti kita lanjut diskusi. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Ucapan kepada Ustaz Arif atas pemaparannya yang luar biasa. Ya, kita jadi sama-sama tahu. Mungkin tadi intinya ya Ustaz Arif yang dikatakan Ustaz Arif tadi ya, pokoknya menarofa lugata qaumin salima min makrihim ya Ustaz Arif ya. Ketika kita tahu seluk-beluk suatu kaum dari bahasanya, dari tingkah lakunya, dari wataknya, dan dari sikap dan juga tindakannya, kita insya Allah akan lebih bisa selamat dari segala tipu daya atau tipu muslihat yang mereka lakukan ya. Ini juga betul-betul kalau saya sendiri melihat Ustaz Arif ya, ketika di Mesir itu selalu mengklasifikasi penduduk-penduduk Mesir menjadi 2. Ini mana nih yang keturunannya Firaun, mana nih yang keturunannya Nabi Musa. Itu bisa kita deteksi Ustaz Arif ya. Kadang ada orang Mesir yang itu baiknya kayak malaikat gitu Ustaz Arif ya. Ya, dia nggak segan buat ngasih kita duit. Dia nggak segan untuk membelikan kita buku kitab yang harganya jutaan, itu nggak segan mereka. Karena mereka menganggap bahwasanya penuntut ilmu adalah salah satu investasi mereka untuk dunia akhir mereka. Maka ketika mereka bersedekah itu mereka nggak tanggung-tanggung Ustaz Arif ya. Tapi ada juga yang garis keturunan Firaun ini, aduh, masya Allah kalau bertemu dengan orang-orang seperti kita cuma bisa elus dada Ustaz Arif ya. Kadang kalau kita lawan juga makan hati, kalau kita diamkan juga nyakiti diri sendiri. Jadi kadang serba bingung ketika bertemu dengan keturunan Firaun ini Ustaz Arif ya. Oke. Ya kita teman-teman ya, kita mungkin lanjut aja ya, ke sesi tanya jawab karena ada waktu 15 menit lagi sebelum kita akhiri karena di rentetan acara jadwalnya disediakan oleh panitia sampai jam 10:30, berarti tinggal 15 menit lagi. Ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Arif tentang bagaimana istilahnya spoilernya pendidikan di luar negeri dan juga bagaimana ribetnya ruhnya pendidikan proses administrasi yang ada di Al-Azhar sendiri. Itu jadi sudah disampaikan oleh Ustaz Arif. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman. Ya, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ustaz Arif. Ya, ayo dipersiapkan mungkin setelah ini jika ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan pendapat atau sanggahan mungkin tanggapan, oh enggak Ustaz, enggak kayak gitu dan lain sebagainya, kita sangat persilahkan. Kita sangat membuka forum musyawarah dan juga forum diskusi dalam sesi kali ini. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung on cam dan langsung dinyalakan mic-nya. Ada yang ingin bertanya? Ayo, ini mahasiswa S2, insya Allah ya. Tentu keaktifannya sudah 2-3 tingkat di atas anak-anak S1. Ya, daya kritis dan juga antusiasnya juga tentu dihadapkan dengan
bidang keilmuan apapun, setidaknya kita sama-sama berusaha untuk menggali inisiatif untuk bertanya. Silahkan. Izin bertanya. Oke, silakan Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Zikrullah Umam. Ingin bertanya mengenai atmosfer dari kampus itu sendiri, di mana kalau di UGM yang saya alami dari S1 dan sekarang masih lanjut ke S2, itu bisa dibilang untuk walaupun UGM tidak terfokus di beberapa lembaga dakwah, semodel kayak di S1 itu namanya Jamaah Salahuddin, itu LDK-nya UGM, itu sangat terasa gitu, apa yang dinamakan dengan perang pemikiran dan lain-lainnya. Nah, itu kan masih dalam tataran yang sangat, menurut saya sangat kulit aja udah sampai segitunya gitu. Nah, untuk di universitas yang di Mesir dan yang lain-lainnya yang notabene adalah benar-benar fokus terhadap bahasan agama, itu seberapa kuat sih bentrokan di sana tentang perang pemikiran, dan perang pemikirannya internal Islam atau seperti yang di UGM yang counter wacana terhadap pemikiran-pemikiran sekuler atau yang di luar Islam gitu loh, atau justru di fakultas-fakultas atau di universitas-universitas yang di Mesir, Arab, Timur Tengah itu sendiri justru lebih cenderung bergulatnya antar internal sendiri, atau dalam artian antar pemikiran Islam sendiri. Kan kita tahu sendiri antar pemikiran Islam sendiri itu apa ya, ya banyak clash-nya gitu loh. Nah itu sih mau ditanyain kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Zikrullah Umam ya. Pertanyaannya luar biasa dan sangat menarik ya. Tentang bagaimana sih atmosfer yang ada di sana. Karena di UGM sendiri ya, Mas Zikrullah tadi menyebutkan bahwasanya ketika ada kajian dan atau ada diskusi perang pemikir, ketika ada diskusi di sedemikian rupa dan sedemikian panas. Nah, dan bagaimana sendiri nih Ustaz Arif ya, ketika Mesir sendiri yang kita tahu di sana adalah negara yang majemuk ya, ini Syiah, Mu'tazilah dan lain sebagainya ada kumpul di sana. Bahkan di Mesir sendiri sebagai manbak atau istilahnya markasnya seluruh thariqah yang ada di seluruh dunia itu ada di Mesir, banyak golongan di Mesir, bahkan Mesir sendiri sangat dekat dengan namanya Kristen Koptik, dan golongan yang ada di sana, ada hal yang sangat majemuk di Mesir dan itu kita temukan. Nah, bagaimana atmosfernya Ustaz Arif? Ya, itu adalah inti pertanyaan dari dari Mas Zikrullah Umam terkait dengan bagaimana sih atmosfer atau intensitas ranah diskusi, ranah pemikiran yang ada di Mesir itu sendiri. Ustaz Arif. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus ini dari Mas Umam. Atmosfer antara kampus di Indonesia, khususnya di UGM sama di Mesir. Berbicara internal kota atau negara, itu kan kita tidak bisa melepaskan siapa pemimpin negara tersebut. Kalau kebetulan negara tersebut dipimpin oleh seorang diktator, otoriter, maka internal negara tersebut lebih cenderung terkekang. Dia tidak bisa bergerak bebas. Nah, kita lihat di Indonesia, saya kira demokrasinya sudah hampir mendekati puncak ya. Kita diskusi di kampus bebas, kita mendirikan NGO, LSM, semuanya itu juga sudah bebas. Saya kira untuk demokrasi Indonesia lebih maju lah daripada Mesir. Nah, di Mesir sendiri, atmosfer kampus di sana itu tidak bisa bergerak bebas seperti di UGM. Misalkan di Al-Azhar,
kita mengadakan diskusi atau muter gitu kan, melingkar di masjid aja. Habis sholat ya kita ngobrol biasa. Dulu sering saya itu ketika mengadakan bimbingan belajar sama mahasiswa baru, itu didatangi sama mabahis. Mabahis itu mungkin sekitar, kalau di sini mungkin seperti polisi ya, tapi di bawahnya polisi, di atasnya satpam gitulah, atau banser ya mungkin. Nah itu sering ditanya kita, venda paspor, ditanya paspornya. Kitab yang kita baca itu diperiksa, apakah ini kitab yang sifatnya mengkritisi negara atau lebih dominan ke pemahaman separatis dan sebagainya, itu mereka periksa semuanya. Sehingga hal-hal demikian ini membuat banyak mahasiswa, khususnya mahasiswa asing, itu lebih cenderung untuk melakukan kegiatan di luar kampus di rumahnya, di kontrakan, di kos-kosan kayak gitu. Karena memang kita tidak bebas untuk melakukan diskusi, untuk melakukan kajian-kajian di luar kampus, seperti itu. Nah, adapun di Indonesia kan kita melihat sudah enak ya, kita mau ngadain apapun itu bebas. Bahkan untuk menyelenggarakan sebuah event, kita bisa mengajukan proposal, minta bantuan dana dan sebagainya. Itu saya kira perlu kita apresiasi ya, negara kita yang sangat demokrasi dan menghargai kegiatan mahasiswanya. Terus untuk masalah atmosfer berikutnya yaitu tentang metodologi ya. Di kampus kita saya kira lebih cenderung atau sistem pembelajarannya hampir lah sama seperti di negara-negara barat. Lebih ditekankan ke dunia research. Bagaimana caranya kita menganalisa suatu masalah. Penelitian kita tidak hanya berkutat pada library research, tapi field research itu juga ditekankan. Nah, kalau di Al-Azhar saya kira lebih banyak di library research, tahqiq turas atau filologi, atau kritik, studi kritik, dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia banyak ya, misalkan ada kasus apa, kita ditawari dosen, ini ada topik menarik, bahkan kita ikut terjun sebagai partner penelitian dosen tersebut. Nah, itu saya juga sangat sangat antusias sekali. Hubungan dosen dengan mahasiswa di Indonesia itu dekat. Kalau di sana kayaknya susah ya. Nggak tahu kalau orang Mesir sendiri, dosen Mesir sama orang Mesir sendiri. Cuman yang saya rasakan ketika dosen Mesir dengan mahasiswa asing, khususnya Indonesia, itu sepertinya belum se-welcome dosen di Indonesia, yang ketika ada proyek dari negara, dari menteri, dan sebagainya, itu langsung di-share kepada kita. Siapa yang bisa membantu data, siapa yang bisa observasi lapangan, nanti direkrut. Kalau di sana sepertinya belum pernah saya temukan. Jadi intinya atmosfer perbedaan antara Indonesia dengan Mesir. Yang pertama, Mesir negaranya belum sebebas di Indonesia dalam hal diskusi mahasiswanya. Terus yang kedua, metodologi belajar di kampus juga berbeda. Saya kira itu Mas Umam, nanti biar ditambah sama Ustadz Hangka nih, yang baru fresh graduate, masih hangat ini. Jadi ingatannya masih jernih lah. Kalau saya kan udah mulai ngeblur nih, karena sudah campur sama kopi basa-basi ini. Oke, luar biasa pemaparan dari Ustadz Umam. Ustadz Arif, untuk pertanyaan dari Ustadz Umam tadi, Mas Umam tadi. Pertama kita lempar dulu ke Mas Zikrullah Umam. Gimana Mas Zikrullah Umam, ada tanggapan? Sebelum kita nanti mungkin masuk ke pertanyaan terakhir dari Ketua Umum kita. Ada titipan pertanyaan dari Ketua Umum kita. Mas Umam? Ini sih satu pertanyaan yang belum kejawab. Itu kan kalau di Malaysia, di Malaysia kita tahu ada Said Naquib Alatas, yang itu beliau menggagas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, dengan Al-Azhar yang sebagai Center of Islamic Knowledge, itu kan ada nggak sih diskursus tentang masalah Islamisasi ilmu pengetahuan di sana? Atau justru di Al-Azhar sendiri hanya fokus terhadap
keilmuan Islamnya aja, dan lebih banyak berantem tentang keberagaman Islam itu sendiri, belum sampai ke counter wacana ke pemikiran Barat, atau gimana? Oke, silakan Mas Ustadz Arif. Oke, ini berarti sudah terjun ke pemikirannya. Benar, Syekh Naqib Al-Atas di bukunya Prolegomena itu kan memang ingin mengampanyekan tentang Islamisasi, terutama sains. Nah, kalau dirunut secara pemikiran di Arab, itu kan sudah banyak pemikir-pemikir Arab, mutsaqaf, intelektual yang seperjuangan dengan Syekh Naqib Al-Atas. Contohnya misalkan ada Malik bin Abi, itu juga berusaha mengkampanyekan seperti itu. Nah, adapun untuk di Mesir, kalau ditanya secara umum Mesir sudah banyak, tapi karena tadi lingkupnya saya Al-Azhar, maka Al-Azhar belum sampai membahas ke topik ini. Tapi kalau misalkan di Mesir banyak seperti Hasan Hanafi, itu kan guru besar filsafat di Cairo University atau Darul Ulum, bahkan beliau menggagas buku tentang Muqaddimah fi Ilmil Istighraq untuk menandingi bukunya siapa namanya itu tentang Orientalism. Nah, Hasan Hanafi itu mengajak kita untuk menghancurkan Barat dengan teorinya Occidentalism itu. Nah, itu salah satu pemikir di Mesir. Tapi kalau untuk di Al-Azhar, saya kira belum sampai ke tahap situ, Mas ya. Ini masih studi tentang literasi, tentang keislaman dan sebagainya, benar seperti yang sampean katakan tadi. Tapi kalau untuk diskusi tentang pemikiran korelasi Barat dan Timur, itu di Mesir sudah banyak. Seperti di Cairo University ada, atau bahkan ada institut punya Nasr Hamid Abu Zaid yang sekarang dipegang sama istrinya, itu juga menyediakan lembaga bagaimana caranya menginterogasikan antara ilmu Islam dengan kemajuan peradaban sekarang. Bagaimana cara mengkanter pemikiran Barat yang selalu menyerang Timur atau memandang Timur itu sesuatu yang termarginalkan, yang inferior dan sebagainya, itu ada di sana lembaganya. Cuman itu bukan wilayah di Al-Azhar di Mesir. Nah, kalau misalkan belajar di sana, mungkin nggak kita untuk mengimbangi pemikiran tersebut. Sangat mungkin sekali, karena banyak lembaga yang menyediakan seperti yang ada di ISTAQ itu. Seperti itu, Mas Uman. Oke, tadi demikian Mas Umam dari pemaparan Ustadz Arif ya. Dan mungkin kita juga sedikit menambahkan bahwasanya Al-Azhar sendiri tentu mempunyai dan menyediakan porsi lebih terhadap isu-isu ini, Mas Arif ya. Karena ya mungkin secara lembaga hal itu belum terlalu istilahnya diresmikan, tapi dari alumni Al-Azhar sendiri yang kita tahu, bahkan Grand Sheikh sendiri adalah alumni di Prancis yang tentu sudah sangat terbiasa dan sudah sangat dekat dengan yang namanya perbedaan pandangan dan juga istilahnya perselisihan antar golongan dan lain sebagainya, itu sudah sangat-sangat beliau rasakan, dan tentu ini menjadi sebuah konsentrasi penuh juga maksudnya belum terlalu secara signifikan diurus secara lembaga, tapi dari alumni-alumni sendiri di Al-Azhar sendiri sudah mulai memberikan isu-isu ini titik perhatian yang lebih, Ustadz Arif ya. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaannya Mas Awal. Ya, ini pertanyaannya pas banget untuk Ustadz Arif ya. Ustadz Arif, pengalaman ketika Arab Spring dan ketika adanya kudeta reformasi waktu itu di tahun 2012 sampai 2014, Ustadz Arif ya. Wah, saya belum datang tuh Ustadz Arif. Ini Ustadz Arif pasti tahu pengalamannya sedikit tentang bagaimana keadaan dan juga bagaimana situasi ketika kejadian itu terjadi. Silakan Ustadz Arif. Ini pertanyaan mengungkapkan luka lama ini. Sensitif Ustadz Arif ya. Oke, ini sekedar sharing kan. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kawan-kawan yang ingin belajar di luar negeri, khususnya Timur Tengah. Kudeta Mesir saat Husni Mubarak itu saya belum datang. Karena pada waktu itu pemberangkatan ke Mesir masih ditutup atau ditunda. Sehingga 1 tahun kemudian setelah Husni Mubarak lengser, baru saya berangkat. Nah, saat berangkat, itu
aman, karena ya mungkin semangat para militer dan sebagainya itu sudah mulai terbentuk, bahkan nilai dolar itu sangat kondusif itu. Padahal sebelumnya kan fluktuatif. Nah, kemudian 1 tahun kemudian saat Presiden Abul Abbas Mursi atau Pak Mursi itu naik, baru menjabat beberapa bulan lamanya, itu mengalami kudeta lagi. Nah, di situ saya merasakan bagaimana rasanya ketika negara itu konflik. Makanan diembargo, tidak semudah sebelumnya, jadi kita belanja di pasar 1 minggu, maksudnya sekali belanja untuk keperluan seminggu ke depan. Belum nanti jalan ke rumah, kadang ada militer bawa senapan, kita diminta paspor. Kalau visa mati langsung ditarik, dibawa ke kantor. Itu yang saya kira pengalaman mengerikan ya. Belum nanti malam-malam, karena kondisi lagi chaos, itu banyak sekali istilahnya apa ya, baltoji. Baltoji itu mungkin kayak preman atau tukang palak lah, koti otorik. Itu minta ada yang HP, ada yang apa, semuanya itu. Nah, kalau memang hanya mereka minta harta, bagi saya tidak begitu fatal ya. Kadang sampai melukai kawan-kawan kita. Nah, itu yang saya rasakan di sana. Bahkan pengalaman yang sangat buruk di sana, ya mungkin seumur hidup saya mendengarkan letusan bom ya waktu itu. Jadi sempat ada di dekat asrama saya, dengan radiasi berapa kilo gitu kan, jam 2 sebelum subuh, tiba-tiba ada bom meledak gitu. Semua asrama itu kayak gempa bumi gitu. Jadi semuanya itu getar. Terus saya keluar kan takut itu. Semuanya rame, ternyata asap udah banyak. Kami mahasiswa asing yang di situ diamankan oleh mudir, oleh pengurus asrama, terus dibilangin tidak ada apa-apa, yang penting jangan keluar gitu. Akhirnya kita dibatasi itu. Besoknya dari KBRI keluar edaran jangan berkunjung atau mendekati titik-titik ini, karena titik-titik ini adalah rawan untuk demonstran. Nah, salah satunya yang semalam itu ada ledakan bom itu. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga ya. Tapi sayangnya pengalaman itu tidak diwujudkan dengan sertifikat itu. Seperti itu. Oke, pengalaman yang luar biasa, dan itu juga sudah jadi pengalaman yang sangat temurun, Ustadz Arif. Ya, kita selalu diceritakan oleh senior bahwasanya sedemikian mencekam keadaan saat itu, dan mungkin juga ini menjadi suatu pengetahuan untuk teman-teman ya, ketika kita menuntut ilmu di suatu negara yang asing bagi kita, yang mempunyai culture yang sangat beda, budaya yang sangat beda dengan kita nggak bisa berbuat semena-mena atau melakukan semau kita tanpa mengindahkan bagaimana budaya di sana terbentuk. Ya, salah satunya juga ketika kita di Mesir ya, saat Arifnya, kita sangat-sangat dihimbau untuk tidak menyinggung atau tidak ikut campur dengan perpolitikan yang ada di sana. Bahkan dari sekedar postingan-postingan di WhatsApp atau postingan-postingan di IG, itu sangat-sangat dianjurkan untuk tidak menyinggung golongan manapun, apalagi golongan yang yang kontra pemerintah, saat Arif ya, itu sangat-sangat harus dihindari ya, karena itu sangat-sangat berbahaya. Makanya kita lebih memilih untuk fokus menuntut ilmu tanpa ikut campur dengan urusan perpolitikan yang ada di negara terkait. Ya, oke, teman-teman, sudah lewat waktunya. Mas Asep juga udah memberikan tanda-tanda dan juga sinyal-sinyal bahwa waktunya sudah hampir lewat, karena habis ini kita mempunyai acara yang tidak kalah penting dan tidak kalah menarik untuk teman-teman baru kita yang ada di HIPAS. Ya, alhamdulillah di acara koin yang diadakan oleh PSDM pada hari ini, kita betul-betul mempunyai wawasan baru, mempunyai perspektif dan juga pandangan yang baru, terkhusus tentang bagaimana urgensi menuntut ilmu, juga bagaimana pengalaman menuntut ilmu yang ada di ketika berada di luar negeri. Kemudian juga itu sudah tahu ternyata ada banyak hal dan ada banyak step yang perlu kita persiapkan ketika kita ingin melanjutkan studi kita di luar negeri. Dan sebenarnya dimanapun ya, di dalam negeri dan di luar negeri kah,
yang paling menentukan itu bukan nama besar alma mater kita, ya, bukan nama besar kampus yang kita bernaung di bawahnya, tapi yang menentukan ada kualitas diri kita sendiri. Ya, banyak alumni-alumni luar negeri, tapi kualitas keilmuannya jauh lebih bagus anak-anak alumni yang ada di dalam negeri. Itu karena memang effortnya atau kerja kerasnya, usahanya adalah penentu. Bukan di mana kita menuntut ilmu, tapi yang menentukan adalah diri kita sendiri, usaha kita sendiri. Ya, itu mungkin sebelum saya serahkan ke Mas Asep, mungkin ada closing statement dari Ustadz Arif untuk kita semua, untuk kemudian mengakhiri sesi kajian bersama Ustadz Arif Al-Mastuki. Silakan Ustadz Arif, closing statement-nya. Oke, terima kasih Ustadz Hangka. Ya, diskusi ini kan sebagai mukadimah ya, belum masuk ke inti sebenarnya. Sehingga saya berharap untuk kemudian ditindaklanjuti meskipun tidak seformal acara ini, atau bahkan untuk kajian rutinan koin sendiri. Jadi memang salah satu parameter diskusi itu berhasil atau tidak membuat audien itu semakin penasaran dan tidak puas. Seperti itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Arif dan juga reaksi luas-luasnya pada beliau. Ya, satu pesan dari panitia dan dari kami semua, Ustadz Arif jangan bosan-bosan jika kami undang untuk mengisi kajian-kajian yang ada di Kimpas, ya, karena kita tahu ini keilmuan Ustadz Arif masih banyak yang perlu dituangkan, dan kami insya Allah siap untuk menampung Ustadz Arif, ya. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi acara kajian online Islam bulanan yang diadakan oleh PSDM bersama Ustadz Arif pada hari ini. Ya, saya selaku moderator mewakili Ustadz Arif juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan sikap dan lain sebagainya ketika saya membawakan acara ini. Ya, terima kasih atas kesempatan dan juga atas waktu juga antusias yang diberikan oleh teman-teman semuanya dan juga panitia yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membawa acara ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya saya serahkan kepada Mas Asep Cahyana. Silakan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hangka, Ustaz Arif. Luar biasa ya teman-teman sekalian. Kira-kira 1 jam, saya sendiri sih tidak terasa sekali ya. Karena demikian menarik materi yang disampaikan oleh beliau-beliau ini. Nampaknya ini betul seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hangka ya. Nanti kita perlu lagi dan kita masih sangat membutuhkan ilmu-ilmu yang sekiranya bisa dibagikan di-share oleh Ustadz Arif ya dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya kira mudah-mudahan ya beliau juga ada kesempatan waktu, dan mudah-mudahan beliau semua ini panjang umur, semakin sehat, baik, dan seterusnya. Tadi sudah kita terima berbagai macam inspirasi ya, bagaimana kuliah di luar negeri. Mudah-mudahan ini jadi pelecut semangat kita teman-teman. Ya, di tengah tadi berbagai macam kendala, tantangan, saya kira saya yakin bahwa teman-teman tetap ingin menuntut ilmu di negeri orang, supaya juga keilmuan kita berkembang dengan tadi, kalau saya mengutip sedikit dari Ustadz Arif, tentunya yang harus kita luruskan pertama kali adalah niatnya. Niatnya karena Allah. Kalau sudah niatnya baik, insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya. Demikian kalau yang saya dapat sampaikan ya. Baik, dan mengapresiasi hal-hal luar biasa yang sudah di-share, sudah didiskusikan oleh, saya kira kita bisa nyatakan 2 pemateri kita ya, karena keduanya orang-orang yang luar biasa. Maka ada apresiasi dari panitia kepada beliau berupa sertifikat. Nah, ini akan segera ditampilkan mungkin oleh petugas. Monggo sertifikat kepada moderator dan pemateri kita.
Silakan. Mohon dibantu Mas Fikri ya. Ini sertifikat untuk Ustadz Angka sebagai moderator. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan, waktu dan ilmu yang sudah dibagikan. Dan satu lagi adalah kepada Ustadz Arif Al-Anang Mas Fikri LC, juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dan kami sangat berharap dalam kesempatan berikutnya kami dapat memperoleh kembali, berkesempatan kembali untuk memperoleh ilmu dari Ustadz Arif. Demikian. Selanjutnya, karena waktu sudah semakin mendekati akhir dari yang dijadwalkan, saya berikan kesempatan atau kita lanjutkan acara kita ke acara berikutnya berupa pengenalan anggota baru Himpas yang akan dipandu oleh ketua divisi saya, kadif saya, yaitu Mas Rando. Kepada Mas Rando dipersilakan. Cek suara saya masuk. Bentar ya. Jelas Mas, silakan. Bentar. Oke, Anda pakai akunnya Himpas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita beri banyak nikmat iman dan nikmat Islam. Oke, langsung saja. Perkenalan sebelum Ane mulai. Perkenalan nama Ane Rando. Itu nama lengkapnya. Jadi namanya cuma hanya Rando, nggak ada panjangnya lagi gitu ya. Sudah lengkap. Terus saya ini dari Magister Teknologi Informasi, angkatannya angkatan 2019. Oke, Ane sekarang diamankan di PSDM di divisi ketua divisi PSDM. Oke. Bentar ya, screen 2. Oke. Pertama, ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang baru bergabung. Alhamdulillah sekitar 27 atau 25 orang yang alhamdulillah bergabung gitu ya. Nanti kalau teman-teman nanti saya sebutkan namanya, nanti tolong kalau bisa aktifkan kamera, aktifkan kamera, mungkin say hello kalau nggak bisa ya. Oke, insyaallah gitu. Salam gitu ya. Kalau misalnya katanya Imam Ghazali, ukhuwah bukanlah terletak pada indahnya pertemuan, bukan pada manis ucapan bibir gitu ya, tetapi ingatan seorang terhadap saudaranya di dalam doanya. Ya. Salam kepada teman-teman. Kita mulai yang pertama, ada Mbak Sylvia Neilu Fari. Ada? Asalnya dari Magister Manajemen Pendidikan Tinggi. Angkatan 2020, asalnya dari Jember. Mbak Sylvia. Ada? Kayaknya tadi ada ya. Kayaknya jaringan ya. Bentar. Oke, nanti next ya. Nanti kayaknya Mbak Sylvia terkendala jaringan. Suaranya putus. Ya, putus ya. Oke. Nanti ya. Oke, kita next dulu. Selanjutnya ada Mas Miftah Ahmad dari Magister Kajian Budaya Timur Tengah, angkatan 2020, asalnya dari Tangerang Selatan. Mas Miftah ada? Ada? Oh, nggak ada kayaknya ya Mas Miftah. Oke, selanjutnya ada Mas Andrian Permana dari Teknik Mesin angkatan 2020, asalnya Bogor. Mas Andrian ada? Kayaknya ada juga ya, nggak hadir. Mungkin tadi kayaknya sudah hadir. Banyak juga. Oke, selanjutnya ada Mas Vicky Andi Prastiawan dari Ilmu Peternakan angkatan 2020, asalnya Ngawi. Mas Vicky ada?
Kayaknya. Ada, Mas. Oke. Ya, Mas Kiki. Jadi nanti bisa perkenalan langsung gitu ya kepada Mas Kiki ada di sini ya. Oke, selanjutnya. Oke, ada Mbak Hadana Ulufanuri dari Magister Geografi angkatan 2019 dari Boyolali. Mas Hadana, Mbak Hadana apa namanya? Mbak Hadana ada? Ada, oke itu ya ada Mbak Hadana di bawah. Oke. Selanjutnya ada Mas Febrianza Arifianto dari Magister Agama dan Lintas Budaya di Ekonomi Syariah. Ada Mas Febri? Oke, nah belum ada ya. Asalnya Surabaya. Lanjutnya ada Mbak Agnia Diana Anwar dari Magister Ilmu Linguistik tahun 2020 asal Blora. Ada Mbak? Ada, Mas. Oke. Selanjutnya ada Mas Hafizon Ramadan dari Teknik Industri angkatan 2019 asalnya Riau. Mas Hafizon. Ya ada ya. Oke, kita next. Selanjutnya ada Mas Sidik Ibrahim dari Kimia asalnya angkatan 2020 asalnya Sulawesi Tenggara. Mas Sidik ada? Ada ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Friska Rahmadina dari Magister Kesehatan Lingkungan untuk Kesehatan Masyarakat tahun 2020 dari Bangka Belitung. Oke, alhamdulillah hadir ya. Selanjutnya ada Mas Surya Insano dari Teknik Mesin dan angkatan 2020 asal Riau. Assalamualaikum, hadir Mas. Waalaikumsalam ya. Oke, insyaallah ada hadir juga. Selanjutnya ada Mas Sanudi dari Teknik Mesin angkatan 2019 asal Cirebon. Ada Mas Sanudi? Oh, nggak ada. Oke, kita next. Selanjutnya ada Mbak Syafriana Sitorus dari Ilmu Kesehatan Keselamatan Masyarakat angkatan 2020 asalnya Sumatera Utara. Ada Mbak Syafriana? Belum ada ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Hidrotunisa dari Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2020 asal Bantul. Ada ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Azahro Waniatul Arham dari Magister Psikologi tahun 2020 asalnya dari Kalimantan Timur. Mbak Zahro ada? Alhamdulillah gitu ya. Terus ada Mas Adi Bangga dari Magister Ketahanan Nasional angkatan 2020 asalnya Malang. Ada Mas Adi? Oh, nggak ada. Ada ya? Nggak ada ya. Oke, next ada Mas Maryadi. Maryadi dari Magister Keperawatan, asalnya dari Sulawesi Tengah. Ada? Oh, nggak ada. Oke, selanjutnya ada Mbak Indriana Pratiwi Bioteknologi angkatan 2020 asalnya Jambi. Ada Mbak Indriana? Ini ada. Oke, ada Mbak Zaharatul Lutfia Zakiyah Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan angkatan 2020 asal Sleman. Dan selanjutnya ada Mbak Siti Rahayu Kajian Budaya dan Media angkatan 2020 asal Sorong. Mbak Zaharul dan Mbak Rahayu ada? Kayaknya ada Mbak Rahayu ada ya? Udah makin sedikit ya orang tuanya. Oke, kita next saja. Selanjutnya ada Mbak Rahmi dari Ekonomi Pembangunan angkatan 2020 asalnya Aceh. Ada Mbak Diana Rahmaningsi dari Farmasi Klinik. Ada Mbak Ermi dari Rizkiani Kimia 2020 asalnya Pekalongan. Ada Mas Rifki Pasca Ferry PKP ya. PKP angkatan 2020 asalnya Sumatera Utara. Yang 4 ini ada? Ada ya? Mas Rifki ada ya? Mbak Diana ada ya hadir. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ada Mas Adit dari Magister Sejarah angkatan 2020 dari Riau. Ada Mbak Elsa dari Ilmu Komputer, Magister Ilmu Komputer angkatan 2020 asal Bogor. Selanjutnya ada Mas Arif Al-Anang, Mas Duki ya, materi tadi ya, dari Magister Agama dan Lintas Budaya angkatan 2020 asalnya dari Bojonegoro. Mas Adit, Mbak Elsa ada? Belum hadir ya. Oke, selanjutnya ada
Syifa Nurul Asma dari Ilmu Kesehatan angkatan 2020. Dari asalnya Sleman, ada Mbak Al Sidanatul dari Teknik Geomatika angkatan 2019 asal Aceh, dan ada Mbak Uci Putri Maulida dari Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2020 asalnya Malang. Dari Mbak Syifa, Mbak Al Sida dan Mbak Uci ada? Ada. Alhamdulillah ada Mbak Uci ya. Oke. Selanjutnya ada Mas Rizky, terus ada Mas Tri Siswando dari dokter, yaitu dokter fisika. Terus ada Mas Imam Sopyan, gitu ya, asal Garut dan sebagainya. Ada Mas Rizky, Mas Tri, sama Mas Imam ada? Oke, kayaknya enggak, belum hadir gitu ya. Oke, insyaallah itu orang teman-teman saudara-saudara kita yang bergabung di anggota Himpas. Semoga ini sebagai kita di Quran Surat Ali Imran ayat 104 itu, dan hendaklah ada di antara segolongan kamu umat menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Itu mungkin perkenalan singkat, karena mungkin kalau perkenalan satu-satu kayaknya terlalu lama gitu ya. Mohon Nanti maaf, Mas. bisa. Mau tanya, ini nama saya belum ada. Oh ya, belum ada ya? Oh, Afwan ya. Mbak Safety dari mana? Dari Kalimantan Utara. Oke, dari Kalimantan. Magister apa Mbak Safety? Pendidikan tinggi, Mas. Oke. Ya, itu. Jadi tadi ada yang kelewat Afwan ya. Nanti kita koreksi. Jadi ini orang-orang yang alhamdulillah yang bergabung kepada teman-teman Himpas, semua selamat bergabung. Nanti insya Allah ada agenda-agenda Himpas yang mungkin banyak gitu ya, apalagi sekarang mendekati Ramadan, mungkin banyak agenda-agenda dan banyak lagi agenda, apalagi koin ya. Koin nanti insya Allah per bulan akan ada agenda seperti ini dan sebagainya. Oke, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Asep. Akhirul kalam, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rando, terima kasih. Dan selamat datang pada saudara-saudara baru kita yang sudah bergabung dengan Himpas. Mudah-mudahan istiqomah kita sama-sama meniti jalan kebaikan melalui Himpas ya. Kemudian karena waktu juga yang sudah semakin tipis tadi ya disampaikan Mas Rando, kita sudah ada di penghujung acara memang. Namun sebelum kita tutup, kita ingin meminta kesediaan kepada Mas Wahyu Wiranto untuk memimpin pembacaan doa untuk menambah keberkahan daripada acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Mas Wahyu masih ada di ruangan ini ya? Hadir Mas, di ruangan lain. Oh, di ruangan lain ya, maksudnya di ruangan Zoom-nya ya. Baik Mas Wahyu, monggo untuk bisa memimpin doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas kesempatan dan waktunya. Jadi saya kembali mengajak teman-teman, mari kita merendahkan diri kita untuk meminta pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga agenda kita pada hari ini, kemudian ukhuwah kita selalu terjaga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك
وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نشرة شريعتك فبثك اللهم رابطتها وادم مهدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يحب واصرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميله توكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu sudah memimpin doa untuk kita semua. Mudah-mudahan doa yang kita bacakan dijawab oleh Allah SWT. Dan selanjutnya jangan dulu mematikan atau leave dari Zoom ini. Rekan-rekan sekalian mungkin dari dokumentasi ya akan mengambil dari dokumentasi dari tim dokumentasi akan mengambil gambar ya, begitu ya, mungkin Mas Rando dan teman-teman. Monggo untuk yang berkenan dan bisa membuka